Untuk teman-teman mungkin yang sudah di disiplin lain dalam pekerjaannya merasa stagnan, mungkin coba berani untuk keluar dari situasi nyaman Zona dan nyaman. banting Iya, setir ya. iya, iya. Karena memang jujur ya, project control ini ya saya bisa bilang orangnya tidak terlalu banyak, sehingga salary-nya juga lumayan dibandingkan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bounty Studio. Kali ini saya akan coba mengulas mengenai salah satu divisi di proyek konstruksi, khususnya oil and gas project, yaitu divisi project control atau istilahnya tim project control. Nah, nanti saya akan membahas apa itu tim project control, kemudian bagaimana cara menjadi seorang tim project control. Saya ditemani oleh sahabat saya, Pak Opan Adriana. Dia adalah seorang senior dari planning engineer yang juga adalah salah satu bagian dari tim project control. Mungkin Pak Opan bisa memperkenalkan diri dulu sebelum saya lanjutkan. Iya, terima kasih Pak Putu. Pak Putu ini kawan lama saya. Kita bertemu tahun 2011 di salah satu EPC company. Kita waktu itu di Kalimantan Timur ya Pak Putu ya. Saat ini posisi saya adalah senior planning engineer, kurang lebih ya sudah dengan pengalaman di atas 10 tahun. Dan ya hari ini saya akan menemani Pak Putu untuk membahas mengenai project control. Sudah senior banget ya teman-teman, jadi kita akan sharing juga bagaimana caranya menjadi seorang project control dengan mendengar pengalaman dari Pak Opan. Oke, apa itu project control? Dari namanya saja sudah ketahuan ya, project control berarti tim yang akan mengontrol jalannya project dari awal sampai akhir. Kemudian apa bedanya project control dengan project manager? Apakah sama? Tentu saja tidak. Jadi kalau teman-teman ketahui, di project konstruksi akan ada project management, quality dari project itu sendiri, akan mengontrol juga bagaimana tim rekrutmen karyawan misalnya. Kemudian bagaimana ASC programnya, nah bagaimana engineering timnya. Tentu saja tim project control tidak akan masuk terlalu jauh. Tapi tim project control akan memonitor hal-hal ini supaya tidak berimpact kepada dua hal, yaitu cost dan schedule, biaya dan jadwal. Nah, ini hal yang paling penting yang harus diketahui, perbedaan antara project control atau project manager. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk project control ini tidak hanya ada di oil and gas project. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, jika oil and gas project-nya sudah selesai, kemudian plan-nya sudah mulai beroperasi, di sana juga akan tetap dibutuhkan seorang scheduler atau cost control. Mungkin nanti divisinya akan berbeda istilahnya. Begitu juga dengan di power plant. Pada saat pembangunan power plant sendiri akan ada divisi project control. Tapi setelah plan-nya beroperasi juga sama. Sama juga halnya dengan misalnya ada perusahaan kargo atau transportasi, perusahaan yang housing, pembuatan perumahan, misalnya tentu ada seorang scheduler atau cost control juga. Manufaktur juga demikian. Contohnya pabrik mobil juga pasti ada penjadwalan, ada bagaimana mengontrol pembiayaan. Intinya setiap perusahaan yang produktivitasnya akan dikontrol pasti akan membutuhkan seorang project control, baik itu seorang planner atau seorang cost control. Kemudian apa sih tugasnya dari seorang project control ya? Ini yang dari saya ketahui ya, disclaimer aja, nanti kalau ada yang mungkin pengertian yang secara harafiah saya nggak tahu, tapi ini menurut saya sesuai dengan pengalaman saya, seorang project control itu harus paham nanti proyeknya ini akan jadinya seperti apa. Jadi finishnya project, barang jadinya itu harus seperti apa. Nah, mulai dari awal sampai akhir secara garis besar, maka project control akan membuat salah satu hal namanya itu adalah baseline project. Jadi secara garis besar peta proyeknya seperti apa. Tentu saja tidak akan bekerja sendiri. Project control akan berdiskusi dengan departemen yang lain untuk membuat baseline project. Awalnya seperti apa, nanti akhirnya seperti apa. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri grafik ini, dari awal project sampai finish project nanti tidak akan mulus garis lurus seperti itu. Pasti akan ada naik turunnya. Jadi kadang projectnya bagus progresnya, kemudian kadang ada turun. Itu sangat berhubungan dengan mungkin cuaca, mungkin
quality dari manpower yang direkrut akan berbeda. Kemudian mungkin ada perubahan-perubahan yang di detail engineering sudah difikskan, nanti pada saat di lapangan akan berubah. Akan ada benturan-benturan di lapangan yang akan membuat proyek itu mungkin akan menjadi delay. Nah, seorang project control akan memonitor hal-hal ini. Apa sih penyebabnya delaynya? Apa sih penyebab permasalahannya? Kemudian akan melakukan mitigasi dari hal-hal tersebut sehingga nantinya proyeknya itu akan kembali ke format awal, baseline awal. Intinya tidak boleh melebihi dari baseline project. Jika misalnya ternyata setelah dianalisa akan melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan, maka project control juga berhak menginfokan departemen lain bahwa kita perlu tambahan resources, misalnya tool atau manpower. Jadi itu adalah tugas dari atau kewajiban dari seorang project control team. Tapi dari kesemua hal itu sebetulnya cuma dua tugasnya. Yang pertama adalah cost atau tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua adalah schedule, biaya dan jadwal. Itu yang benar-benar jadi pegangan seorang project control. Kalau didetailkan sedikit, maka akan ada namanya planning atau scheduling ya. Membuat planning jadwal, perencanaan, dan jadwal. Kemudian akan membuat risk management yang tadi disebutkan adalah membuat assessment, identifikasi jika terjadi hal-hal yang di luar planning. Nah, setelah itu ada ketahuan ada yang hal-hal yang tidak baik, maka melakukan mitigasi. Mitigasi bagaimana pencegahannya, kemudian supaya tidak terlalu parah. Kemudian ada seorang cost estimator atau cost estimating, cost management dan assurance. Itu juga adalah tugas tanggung jawab seorang project control. Schedule management dan control tadi sama, kemudian change order management, kemudian ada lagi supplier performance juga seorang project control akan memonitor, oh kalau kita punya supplier ini benar nggak sesuai dengan permintaan dari engineering, speknya apakah sesuai, itu juga ada performance monitoring. Kemudian yang terakhir adalah project reporting dan masih banyak lagi mungkin schedule tugas dan tanggung jawabnya. Tapi kurang lebih seperti ini. Kalau kita membahas lebih spesifik di proyek konstruksi, khususnya di oil and gas project. Nah, pada video-video sebelumnya saya juga sudah memaparkan bahwa stage-stage dari proyek konstruksi mulai dari engineering, procurement, fabrication, installation, commissioning, ini harus minimal dipahami oleh seorang project control. Bahkan mungkin sebelum engineering ada mungkin conceptual study. Kalau memang project control sudah ada timnya, itu harus ikut terlibat memonitor jalannya proyek di awal, di initiation, sebelum eksekusi. Nah, kalau misalnya digambarkan di sebelah kanan ini nanti ada initiation atau planning di awal, kemudian akan melakukan eksekusi atau pembuatan jadwalnya nanti, ada kemudian melakukan monitoring. Setelah monitoring baru akan melakukan reporting. Nah, setelah itu akan handover. Itu adalah tugas-tugas dari seorang project control. Oke, mungkin engineering udah tahu ya teman-teman, engineering membuat desain di awal, beri procurement adalah pembelian material atau tool, bahkan equipment, untuk fabrikasi, untuk instalasi. Jadi semua planning itu wajib diketahui minimal secara garis besar oleh seorang project control. Kalau misalnya seorang project control senior yang sudah berpengalaman, pasti akan tahu. Dan itu kurang lebih sama setiap proyek. Bagaimana organisasi project control dalam suatu proyek konstruksi? Pemimpin dari proyek itu paling tinggi pasti adalah seorang project manager. Nah, di sana di bawahnya ada IC manager, construction manager, quality manager, dan salah satunya adalah project control manager, yaitu lead dari project control department. Nah, nanti di bawahnya akan ada seorang planner atau seorang cost control. Nah, nanti akan ada namanya mungkin engineering, project control engineering. Ada mungkin planner engineering, itu hanya istilah-istilah yang di masing-masing perusahaan mungkin akan berbeda title-nya, tapi intinya sama. Ada dua hal, planning sama cost control. Nah, oke, itu yang bisa sedikit saya jelaskan di awal mengenai bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang project control, apa itu project control, dan apa posisinya di dalam organisasi proyek. Nanti karena project control ini tidak akan mungkin dibahas dalam satu video, saya akan bahas menjadi beberapa part. Part ini mungkin juga nggak fix ya, nanti akan ada 2.1, 3.1, tergantung pengembangannya seperti apa. Nah, untuk kali ini kita fokus yang pertama, yaitu bagaimana seorang fresh graduate bisa menjadi ikut tergabung dalam project control team. Misalnya ingin menjadi seorang planner
atau menjadi seorang cost control. Nah, kita spesifik dan nanti menjadi seorang planning engineer misalnya. Bagaimana trainingnya, kemudian contoh dari lowongan pekerjaan teman-teman nanti kita akan cek satu-satu. Kali ini kita akan bahas yang pertama, step by step to be a project control team di construction industry khususnya teman-teman. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang lain saya mungkin tidak akan bisa bicara banyak karena ini saya akan bicara sesuai dengan pengalaman kami bekerja di proyek konstruksi. Oke, kita dengarkan cerita dari sahabat saya Pak Opan, mulai dari bagaimana masuk ke perusahaan di awal, mungkin Pak Opan dari lulusan apa. Nah, jadi gini, seperti tadi Pak Putu bilang bahwa project control dan turunannya, planning dan cost, itu tidak terpaku kepada satu bidang studi pendidikan. Memang umumnya ini dipelajari oleh anak-anak dari jurusan teknik sipil. Karena di teknik sipil itu ada mata kuliah manajemen proyek, kalau saya tidak salah ya. Ada juga manajemen proyek mungkin satu SKS atau 2 SKS gitu, jadi dibahas itu kontrol. Nah, sebagai contoh saya sendiri, saya lulusan teknik kimia, tapi saya menjadi seorang project control. Jadi ceritanya itu adalah saat saya menjelang lulus dari kuliah, teknik kimia harusnya menjadi seorang proses engineer ya. Iya, harusnya. Saya diajak oleh kawan saya untuk mengerjakan sebuah project pipeline di salah satu EPC company. Yang waktu itu klien kita adalah oil and gas company, salah satu oil and gas company terbesar di dunia lah. Nah, di situ awalnya saya memang mengikuti untuk fase engineering-nya, mereview dokumen engineering, dokumen proses, PIN-ID, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah fase engineering itu selesai, saya dikirim oleh bos saya untuk ke lapangan, dan saat di lapangan itulah saya ditugaskan untuk menjadi seorang project control. Itu insidental saja, tidak ada rencana sama sekali, karena memang inilah kelebihan dari bidang project control. Project control itu kita bisa mengikuti proses sebuah proyek itu dari awal, dari fase engineering sampai fase terakhir yaitu commissioning. Sedangkan untuk proses engineer dalam sisi saya itu mungkin hanya ikut di awal saja, di sisi engineering saja. Dan pekerjaannya spesifik. Mungkin sampai sedikit di procurement, karena biasanya akan mereview seperti spesifikasi material seperti apa, itu mungkin ada sedikit yang nyerempet ke sana. Tapi untuk construction tidak terlalu banyak ikut serta, makanya oleh karena itu diarahkan untuk menjadi seorang project control, seorang planner lah lebih tepatnya saat itu. Planner sendiri itu kalau saya garis besarkan itu ada dua jenjang karir ya. Pertama di EPC kontraktor, kalau saya boleh menyebut merek ya, kita sebutlah merek-merek besar ya. Nama-nama kontraktor besar mungkin seperti Meindo atau seperti Saipem Indonesia, itu adalah EPC besar. Itu jenjang karir salah satu jenjang karir. Yang jenjang karir berikutnya adalah di operator company seperti misalnya Pertamina atau ConocoPhillips atau Chevron seperti itu. Untuk kawan-kawan fresh graduate, saya sangat menyarankan agar memulainya itu dari EPC company karena semua detail ada di situ. Kita benar-benar orang yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, membuat planning dari awal, kita memonitoringnya, kemudian kita yang akan mereportkannya, dan terakhir kita yang akan meng-close out project tersebut. Dibandingkan kita dalam posisi operator atau klien yang dimana kita fungsinya adalah mereview pekerjaan dari para EPC kontraktor ini. Jadi memang untuk step awal kepada kawan-kawan yang fresh graduate, saya sarankan masuk ke EPC company, dan itu banyak sekali EPC company di Indonesia, baik yang skalanya besar atau skalanya menengah seperti itu. Jadi ya itu cerita saya, pertama kali saya masuk ke planning ini tidak direncanakan sama sekali, bukan merupakan bidang pendidikan saya, dan karena memang awalnya itu hanya disuruh untuk seperti membuat schedule, membuat S-curve, itu kita menggunakan Microsoft Project saat itu, yang which is itu adalah aplikasi standar yang kita bisa temukan di
laptop kita di Microsoft Office. Memang butuh sedikit belajar, tapi tidak harus belajar yang mendalam untuk memulai membuat schedule dan S-curve seperti itu. Jadi tadi dari Pak Opan dari kan pertama kan ditunjuk, jadi awalnya ditunjuk bikin apa tuh tadi tuh? Excel ya, disuruh bikin jadwal gitu ya. Awalnya sudah dengan menggunakan Microsoft Project ya. Yang mana Microsoft Project dengan Excel kan cukup identik ya. Hanya memang Microsoft Project itu ada timeline-nya ya. Jadi ya muncul otomatis. Penggunaannya tidak sulit saya rasa untuk memulai. Dan memang ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan saat memulai menjadi seorang planning, seorang project control ya. Itu adalah kita memahami yang namanya kontrak dokumen. Ya. Nah, jadi di dalam kontrak dokumen itu ada exhibit yang namanya itu scope of work. Dan juga ada exhibit yang atau bagian ya atau bab kita bilang ya. Kalau saya bilang exhibit nanti bingung. Bab-bab yang membahas mengenai scope of work, yaitu ruang lingkup kerja, ruang lingkup project. Kemudian ada bab yang membahas mengenai project milestone. Milestone itu adalah target, kapan kita harus start, kapan kita harus jadi barang A, harus jadi barang B, kapan kita harus selesai. Dua hal itu yang dipegang, itulah yang menjadi basis dasar kita dalam membuat schedule. Ya, milestone itu di dalam baseline kan ya, di dalam baseline. Ya, baseline itu adalah planning dasar yang kita buat, planning yang menjadi acuan kita. Karena seperti yang tadi Pak Putu tunjukkan, start ke finish tidak selamanya itu garis lurus. Ada garis naik turun. Nah, garis lurus kita itu adalah baseline. Garis yang naik turun itu adalah aktual project kita. Jadi target kita tentu adalah tetap di garis lurus, cuman itu bisa dibilang 90% mustahil. Ya, setiap project. Ya, jadi nah, dengan garis yang naik turun itulah kita maintain untuk berada di sekitar garis yang lurus tadi. Garis lurus tadi itu yang namanya baseline. Itu adalah target awal kita, planning awal kita. Pada akhirnya kemanapun kita pergi, kemanapun kita mengarah, kita harus kembali ke titik awal itu. Tidak boleh meleset sekalipun. Berarti Pak Opan udah berapa kali pindah perusahaan, Pak? Ada? Sering ya pindah-pindah? Karena di EPC kan gitu kan, per project biasanya. Nah, inilah kalau kita bahas good and bad-nya. Ya. Jadi, good-nya dari, saya bahas bad-nya dulu deh, yang gak enak-enaknya ya. Bad-nya, jarang posisi project control, project planner, atau cost control itu permanen. Jarang. Biasanya hanya di hire per project. Ini kita bicara lingkup oil and gas ya. Ya. Jarang. Jadi kalau kawan-kawan mau berharap, saya mau jadi karyawan permanen di suatu perusahaan, mungkin bisa. Tapi untuk planner biasanya kontrak ya seumur proyeknya. Kalau proyeknya panjang ya panjang, proyeknya pendek ya pendek. Itu bad-nya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Putu, saya sudah berapa kali pindah perusahaan? Banyak. Mungkin bisa dibilang hampir setiap tahun, setiap proyek selesai, saya harus pindah lagi. Ya, cari yang lebih bagus. Good thing-nya adalah project control ini sangat banyak dibutuhkan, tetapi resource yang ada di negara kita saat itu belum banyak. Jadi ini kesempatan buat kawan-kawan yang memang masih fresh graduate, yang dari jurusan mungkin non-sipil, even ya, dari jurusan ekonomi sekalipun loh, itu bisa. Ya. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang, jika dia adalah seorang, ini idealnya, kalau dia misalnya bekerja di kontraktor yang bergerak di proyek sivil, nah mungkin orang akan nyari lulusan sivil, gitu. Jadi karena dia dianggap paham sekuen pekerjaan, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan orang manajemen pun kalau paham ya why not gitu kan. Bisa. Ya, jadi itu tadi memahami kontrak. Ya, tinggal bahasa Inggrisnya lancarin gitu ya.
Ya Biasanya itu kontrak. sudah Hmm. ya ya itu sudah pasti ya karena apalagi kalau kita bicara oil and gas, memang bahasa global dari oil and gas kan bahasa Inggris. Walaupun kita berada di Indonesia, kita menghadapi klien yang dari perusahaan dalam negeri, contohnya seperti Pertamina atau Medco, tetap kontrak itu pasti bahasa Inggris, Hmm. komunikasi bahasa Inggris. Jadi melanjutkan yang tadi, good and bad, badnya tadi nyari Hmm. posisi permanen susah, goodnya adalah peluangnya besar, Hmm. tapi resource-nya sedikit, jadi lowongan project control itu banyak, tapi orangnya sedikit. Ya, Dan juga kasarannya kalau mau loncat-loncat gampang gitu lah ya. ya terus Tapi kemudian hmm. good-nya lagi adalah standar gajinya entry level di Hmm. project control planner dengan entry level mungkin di engineering departemen Hmm. itu lebih tinggi sedikit standarnya di project Ya. control Hmm. departemen. Mungkin kalau di perusahaan yang seperti operator gitu ya, operation yang cuman ngontrol production gitu, kemudian itu mungkin ya ada beberapa permanen ya, karena dia hanya ngontrol itu saja. Tapi kalau untuk project Ada, yang banyak harusnya kontrak ya, karena betul. project selesai.